Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ikhwah rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini kita ingin kembali mentazkiyah diri kita masing-masing dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dan dalam rangka mencari kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kajian yang selalu menjadi pusat dari seluruh materi-materi yang kita sampaikan ada di dalam satu ayat yang pasti sudah terbayang dan terbenak oleh kita sekalian, yaitu ihdinas shiratal mustaqim yang tadi sudah dibacakan oleh Al-Akh. Ada dua sisi yang sangat besar ketika kita minta tentang ihdinas shiratal mustaqim, tentang hidayah ilmiah yang selalu kita cari, kita gali, kita dalami, dan hidayah taufik. Walaupun hidayah ilmiah masih terlalu minim bagi kita untuk terus menggalinya, tapi paling tidak banyak sekali usaha-usaha dan upaya-upaya yang terus kita lakukan untuk mendapatkan dan meraihnya. Tetapi hidayah taufik memang ini murni hanya minta kepada Allah Rabbul Alamin. Tak bisa kita dapatkan hanya dengan usaha kita atau hanya dengan upaya kita. Tidak, la haula wala quwwata illa billah. Apa sebenarnya indikatornya yang kita minta tentang hidayah taufik sehingga kita bisa berpusat menata diri di dalamnya, sehingga kita bisa terus menggali dan kuat istiqamah di dalamnya? Apa itu? Ya, agar jelas bagi kita, kita mempunyai indikator hidayah taufik dalam diri kita atau tidak. Jika kita melihat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, setidaknya ada dua dasar pokok tanda hidayah taufik Allah anugerahkan kepada kita sekalian, yang kita minta setiap saat, ihdinas shiratal mustaqim. Yang pertama adalah al-yaqin, dan yang kedua adalah as-sabr. Yakin dan sabar. Pembicaraan kita tentang keyakinan itulah yang minim, sehingga kita tidak mencapai keyakinan itu. Pendalaman ilmu kita tentang keyakinan itulah yang terlalu kecil, sehingga kita tidak menggebu dan kuat dalam keyakinan. Gitu. Apa itu keyakinan? Apa itu al-yakin? Yang satu bagian dari hidayah yang kita minta kepada Allah Rabbul Alamin. Jika kita melihat di dalam sebuah pernyataan dari Khalid bin Ma'dan, beliau mengatakan kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla dua mata, empat mata di dalam diri kita. Dua mata zahir, dua mata batin. Dua mata zahir kita lihat untuk melihat umur dunia, perkara-perkara dunia. Tapi dua mata batin dapat melihat umurul akhir. Di sini berarti yang disebut keyakinan adalah anugerah mata hati dan cahaya jiwa, cahaya keimanan, sehingga penglihatan dia terhadap amrul dunia sampai tembus kepada amrul akhir. Bukan berhenti di amrul dunia, bukan berhenti di fenomena dunia, bukan
bukan berhenti di gerak dunia, tapi masuk ke ruang yang lebih luas dari itu sampai kepada umur akhirat. Saya contohkan, ketika seseorang mendapatkan hidayah taufik, dia melihat saudaranya yang sedang bermalam minggu ria dengan anak-anak muda, wanita dan laki-laki naik motor kemana-mana, tidak berhenti pada satu titik bahwa begitulah anak muda. Wajar kalau anak muda, ini bicara mata fisik, belum sampai kepada mata batin dan cahaya iman. Kalau sampai kepada mata batin dan cahaya iman, dia sampai berkesimpulan dan berkeyakinan ada rekrutmen di alam gaib terhadap saudara kita. Siapa yang merekrut? Itulah yang menjadi persoalan yakin atau tidak yakin. Ketika seseorang tahu bahwa fenomena dunia di dalam masjid, seseorang berzikir dengan keras, bahkan bergoyang-goyang kepala, bahkan sampai menangis terseduh-seduh, bahkan sampai ada yang pingsan karena berzikir, dia tidak berhenti pada hebat sekali zikir, tapi dia melihat di alam gaib ada rekrutmen terhadap orang yang sedang duduk berzikir itu. Semuanya adalah rekrutmen gaib yang mengarahkan dia kepada alam akhirat. Itu yang disebut al-yaqin. Adanya mata hati dan cahaya iman yang menembus semua fenomena syahadat sampai kepada fenomena gaib. Sehingga dikatakan di sini, fa idza aradallahu bi 'abdi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, fataha 'ainaihi allataini fi qalbihi, maka Allah bukakan kedua mata batinnya, kedua mata hatinya, fa absara bihima ma wa'ada bil ghaib, sehingga Allah bukakan kedua mata hati batinnya, bisa melihat dengan itu apa yang Allah telah janjikan dan ancamkan tentang yang gaib. Dia tahu di balik itu semua. Dia tahu di balik semua fenomena yang terjadi di alam dunia ini. Dia tidak berhenti. Kalau berhenti, selesai masalahnya, gitu ya. Masalah mata, kehidupan dunia, masalah benda, masalah lezat, masalah tidak lezat, masalah dia orang berada atau tidak orang berada, masalah dia terdidik atau tidak terdidik, masalah dia memang orang bandel atau tidak orang bandel, masalah dia lagi cari kerja atau tidak cari kerja, tidak. Tapi Allah bukakan sampai melihat dia sedang digiring ke pintu-pintu neraka atau dia sedang digiring ke pintu-pintu surga Allah Azza wa Jalla. Pandangan itu yang sulit. Kalau nggak minta, nggak dapat. Ya, nggak mungkin. Siapa yang akan menuntut Anda duduk di sini, sedangkan orang sedang berleha-leha dan sedang bersantai-santai berbahagia dengan keluarganya? Anda harus meninggalkan keluarga Anda. Dapat apa Anda? Mudah-mudahan itu indikator taufik, karena Anda melihat ada rekrutmen besar yang saya harus rubah menuju rekrutmen pintu-pintu surga Allah Azza wa Jalla. Kalau cuma kumpul ketemu teman, rasanya nggak perlu di sini ya. Sering ketemu juga di rumah tetangga satu RT. Ya. Ini busyra, walaupun tidak boleh gurur, tidak boleh tertipu, tetapi kabar gembira yang mengharuskan saya atau kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Allah bukakan pintu hati kita untuk mau melihat yang syahadat kepada dengan yang gaib, sampai kepada yang gaib. Itu yakin, al-yakin. Sehingga Hasan al-Basri mengatakan bahwa bil yakin
talabtul jannah. Dengan keyakinan saya mencari surga. Tanpa keyakinan tak mungkin kita bisa mencari surga. Ngejar surga tak mungkin. Siapa yang mau? Malam-malam jam 3, setengah 3, setengah 4 bangun, sujud, ngambil air wudhu, baca Al-Quran, meminta, ruku. Siapa yang mau? Di saat kita lelah-lelah siang, sore, pulang malam, ya, setelah itu bersenandung dengan keluarganya, setelah itu suruh bangun pulang. Kalau bukan bil yakin, tak mungkin bisa bangun. Gitu ya, tak mungkin bisa bangun. Siapa yang mau bangun? Itu bil yakin talabtul jannah, wa bil yakin harabtu minan nar. Dengan keyakinan aku lari dari api neraka. Keyakinan seorang Yusuf alaihissalam yang dirayu oleh seorang wanita cantik, istri pejabat. Siapa yang bisa kabur dari itu? Saya rasa kalau Anda atau kita semua dihadapkan pada kenyataan itu, belum tentu bisa kabur, malah menyerang ya. Mudah-mudahan gak gitu. Ini kan masalah yakin, masalah basirah yang Allah sudah bukakan pintu kepada al-anbiya, ya, kepada al-anbiya. Lari dia dari api neraka, melepas semua yang tadi dalam bentuk secara zahir. Siapa yang gak bisa tertipu dengan wanita cantik dan kaya raya, jabat? Tidak mungkin logika naluri tabiat manusia menyatakan gak mungkin bisa lari. Kenapa bisa lari? Bil yakin Allah telah bukakan pintu hatinya bahwa sesaat akan menghabiskan dan melenyapkan umur kehidupan abadi dia. Padahal kenikmatannya cuma saat. Gitu ya. Habtu minallah. Wa bil yakin addaitul faraid ala akmali wajhin. Keyakinan aku tunaikan berbagai yang fardu secara lengkap dan sempurna. Tanpa keyakinan tak mungkin. Kenapa saya harus salat Allahu Akbar? Kenapa? Nggak tahu. Kalau bukan keyakinan, salat kita akan selesai. Sama dilihat orang sholat. Siapa yang bisa menilai Anda waktu sholat bersama-sama Anda lagi menunaikan kewajiban apa sekedar tutup muka? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena ada satu filsafat mengatakan kalau Anda ajak seekor anjing untuk pergi ke laut dengan cara paksa, sangat mungkin. Paksa aja anjing pergi ke laut. Coba paksa anjing itu untuk minum air laut yang dia nggak suka, nggak bakalan bisa. Bagaimana maksanya minum? Cekok gitu. Betapa beratnya. Tapi kalau masih nuntun dengan cara paksa, masih bisa sampai ke laut. Coba suruh minum, gitu ya. Ini menandakan bahwa tanpa keyakinan Anda tidak akan pernah bisa melaksanakan kewajiban dengan sangat sempurna. Mungkin mengerjakan, tapi secara lengkap dan sempurna tak mungkin. Yang dilihat oleh para sahabat dan tabi'in seperti batu karang yang tegak berdiri, sampai-sampai seekor gagak yang meletakkan kaki-kaki jarinya yang sangat tajam, dia tidak bergerak dan tidak merasakannya waktu ruku dan sujud. Dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu ruku itu tiba-tiba ada burung gagak datang, nemplok di mana? Di punggungnya. Tak bergerak sedikit pun, seperti karang, dan tak terasa apa-apa. Kita jangankan gagak, nyamuk rupa drastis, konsentrasi pun habis. Nyamuk, tahu kan? Habis semua. Alasannya ada Ustaz di Imam Bukhari, Rasulullah SAW kadang-kadang juga di dalil
bilang aja, nggak usah pakai alasan gitu ya. Itu ada sisi pendalilan nanti lain, tapi ini mah alasan. Pakai dalilnya Rasulullah pun kadang boleh meluruskan bajunya dan pakaiannya, dipakaikan dalil untuk kegelisahan kita dalam sholat, padahal bukan karena dalil itu, tetapi karena tak ada keyakinan dalam diri kita dalam melaksanakannya. Ya, lemah keyakinan kita. Ini al yakin, sisi taufik dari Allah Azza wa Jalla yang kita minta. Lihat keyakinan itu. Walaupun asal dasarnya dari ilmu, tapi kalau tidak ada taufik dari Allah, tak mungkin bisa terbuka yang namanya al yakin dalam diri kita, yaitu adanya mata hati yang bisa melihat dengan cahaya iman. Saya pernah sampaikan di teman-teman CRB, Anda baca dari surah Al-A'raf ayat 11 sampai 30-an, kisah tentang Adam alaihissalam yang sering diungkap, ya. Di situ diceritakan tentang bagaimana Adam dirayu dan lain sebagainya. Kita hanya melihat satu sisi, yang kita bilang bahwa seluruh fenomena Adam dan keturunannya hanya kita lihat dari cahaya mata fisik kita, tapi tidak lihat dari cahaya iman. Semuanya bergulir begitu saja, tertipu oleh bayangan mata kita. Untuk itu minta pada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan Allah berikan keyakinan. Yang kedua adalah kesabaran. Apa itu kesabaran? Sebelum saya sampaikan dalilnya, kesabaran itu kalau dalam bahasa kita mungkin lebih pas adalah kokoh dan bertahan di jalan menuju tujuan. Kokoh dan bertahan di jalan menuju tujuan. Ini yang kita minta, tetapi indikatornya kita tidak pernah menjalaninya, ya, karena permintaan kita nggak serius, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berikan kesabaran pada diri kita sekalian. Kokoh dan bertahan di jalan yang mengarahkan kita kepada tujuan. Apapun yang terjadi di jalan itu, dia tetap kokoh. Kalau tidak kokoh, minimal bertahan. Ya, kalau nggak kokoh, minimal bertahan. Kalau dikatakan intan surullah yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, akan diperteguh, diperkokoh qadam-qadam kalian. Telapak kaki nggak bergerak, walaupun menghadapi situasi yang sangat genting. Apa itu? Kematian jiwa. Saat itu semua kelezatan hilang. Saat itu semua yang dicintai terbayang akan terpisah dari dirinya. Bayangkan oleh Anda, di saat situasi yang genting itu pun, kalau intan surullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum, tetap kekeh, nggak bergeming, nggak bergerak. Ini tingkat tinggi, ya. Yang sulit di sini tetap kokoh, apapun yang terjadi di semua lini kehidupan kita, ya, tetap di arah jalan, nggak bergerak dia terus, ya, nggak mau berpaling kanan kiri, melirik pun nggak mau, melirik pun nggak mau, ya, melirik pun nggak mau. Tetapi kalaupun terkadang tergoda, terkadang naik turun, terkadang ada kegelisahan, minimal bertahan, minimal bertahan, walaupun penuh luka. Walaupun penuh luka, di mana nanti akan kita jelaskan, di mana sisi-sisinya. Tetapi kita harus lihat dulu jalan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang Anda harus berada di dalam keyakinan dan kesabaran itu. Hanya ada 2 ayat yang berbicara tentang jalan itu. Yang pertama adalah surah 6 ayat 153, Al-An'am 153. Ada apa tentu? Tapi kita nggak jadikan ini jalan, masih bergeming gitu ya. Bener nggak gitu kan? Minimal bertahan deh. Mari kita lihat, inna hadza
sirati mustaqiman, siratal mustaqim. Di situ jalannya. Jika Anda kokoh di situ, apapun yang terjadi dalam putaran Anda berjalan, jangan tengok, jangan lirik, jangan pedulikan, cuekin, jalan terus gitu. Siratal mustaqim. Ya, ibadah dalam siratal mustaqim, zikir dalam siratal mustaqim, menata keluarga dalam siratal mustaqim. Semua pasti akan ada yang namanya rintangan, halangan dan duri di jalan. Penuh terjal, ya, penuh bukit, akan penuh dengan godaan dan rayuan. Bahkan ada penyamun, banyak sekali penyamunnya yang mencuri. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, penyamunnya setan banyak banget di jalanan. Ya, sini aja mas, lebih bagus. Yang satu lagi, jangan situ, sini lebih bagus. Yang itu enggak pas, yang ini lebih pas. Yang satu lagi, aduh, itu mah kurang nikmat, ini aja yang nikmatan. Gitu aja, terus berputar setiap saat. Kalau Anda nengok, minimal ada apa? Ada daya tarik. Ya, waduh, enak juga kayaknya tuh. Oke, ini jalan nih, siratal mustaqim. Lagi sholat, gemingan ria muncul, gitu ya. Tidak sempurna dalam melaksanakan muncul, kebosanan muncul, pertanyaan dalam batin, saya sholat tapi kok gini-gini aja muncul. Ingat terhadap semua dunia muncul. Lagi berhalakoh, ada tawaran bisnis yang sangat menggiurkan. Harga ini nggak ada waktu lagi, cepat di SMS, buka SMS terpaksa. Padahal nggak boleh lirik tadinya, tetap boleh minimal mulai gak mau nih. Aduh, sahabat ridwanullah alaihi majma'in sampai meninggalkan Rasulullah SAW waktu khutbah dikarenakan mendengar barang dagangan masuk kota Madinah. Bayangkan oleh Anda, itu setingkat siapa? Sahabat ridwanullah alaihi. Gimana dengan kita? Gitu, dengan kita. Jadi akan banyak sekali. Minimal bertahan. Ya Allah, sakit, emang sakit banget. Tahu kehilangan 100.000 waktu Anda taklim, nyakitin lebih daripada 1 juta ketika nggak lagi taklim. Coba, pasti itu, nggak mungkin nggak. Emang luar biasa, gitu ya. Ketika Anda lagi dakwah, kehilangan 50.000 jauh lebih menyakitkan daripada Anda beli permen 100.000. Nggak percaya? Saya pernah ngerasain itu. Nggak usah jauh-jauh, saya khutbah ya. Saya pernah sampaikan ke teman-teman, khutbah. Saya di Jakarta khutbah 2 kali. Sejak saat itu saya kalau diundang khutbah kagak mau, merusak hati. Maksudnya khutbah jauh, gitu. Minggu pertama saya khutbah, saya dikasih amplop 500.000. Tahu 500.000 kan? Oh, langsung bangga saya. Rupanya pantas banyak ustadz yang pengen jadi khotib. Sekali panggil 500.000, sebulan itu udah pasti 2 juta, betul pak? Itu mungkin yang paling rendah itu. Minggu kedua sama, masjidnya itu juga. Bukan minggu kedua, bulan kedua saya diundang juga khutbah. Tiba-tiba buka amplop turun 300.000. Beda dikit, tipis 200.000. Ya Allah, kayak mau apa ya? Semua gejolak jiwa muncul. Ya Allah, kok 300.000? Iya benar, itu serius banget. Sampai apa? Khutbah, iya. Apa khutbah saya kurang enak gitu kan? Kok yang awal 500.000 bro, jangan-jangan dia lupa gitu. Sampai gitu, bayangkan. Ya Allah ya. Ya, siratal mustaqim luar biasa. Ya, jadi minimal bertahan deh. Ya Allah, sakit kan? Pasti sakit tuh dalam jiwa. Bertahan.
jalan. Saya nggak mau dikalahkan oleh realita yang menghalangi saya untuk menuju Shiratal Mustaqim. Saya nggak mau bergeming dengan mengatakan bahwa ya lebih baik jadi khotib lah, dapat uang 2 juta setiap bulan dan masih cari lain bisa kan, minimal 4 juta dapat gitu, daripada saya duduk di mana, di Yayasan Islam Al-Huda, atau anda menjadi pegawai Pusat Sapalina uang lagi. Ngapain, mendingan juga duduk jadi khotib. Biasanya daripada khotib semua, anda lumayan kan kalau satu di Al-Marhamah 200.000, di Masjid Salman Al-Farisi 350.000, di mana lagi sebulan sudah 1 juta tambahan buat apa itu? Iya, dapur lumayan gitu kan. Ini bahaya. Bergeming, jangan bergeming. Kalau nggak sanggup juga, bergeming juga dan melirik, minimal bertahan. Lanjutin, jangan putus asa, teruskan, gitu ya. Walaupun tertatih-tatih, jatuh bangun. Betul nggak? Jatuh, kita sering jatuh. Ya Ustaz, saya gagal gak sabda. Besoknya paksain lagi, saya mau sabda gitu. Jatuh lagi, waduh ada gangguan lagi. Terusin, jangan. Udah terlanjur, saya sibuk banget, udah gak jadi, habis dah. Seumur hidup kita gak akan berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Yang kedua, ayat yang berbicara tentang sirat dan sabil adalah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Setelah kita meniti Shiratal Mustaqim, kita diperintahkan untuk meniti jalan itu, yaitu dakwah. Nggak ada lagi yang bisa ngelak. Kalau bisa ngelak, enak. Ini nggak bisa ngelak. Ini jalan hidayah itu taufik. Kalau anda benar-benar berada di atas taufik minallahi azza wa jalla, dapat hadiah anugerah, lihat anda di jalan dakwah enggak? Bukan hanya di atas Shiratal Mustaqim, anda di jalan dakwah enggak? Enggak di jalan dakwah. Ya Allah, rugi besar saya. Walaupun kerugiannya bertingkat ya, tetapi tetap saya rugi besar. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kenapa? Keyakinan dan kesabaran itu merupakan inti dari indikasi hidayah itu taufik. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, disebabkan kedua unsur itulah dasar seseorang mendapatkan rekomendasi bahagia di dunia dan masuk surga. Semua amalan apapun kunci suksesnya ada di dua itu. Tanpa keyakinan dan tanpa kesabaran, anda tidak akan pernah meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa masuk surga, nggak bisa itu. Karena dua itu kuncinya, yakin dan sabar. Mari kita lihat. Yang pertama di dunia, di dalam surah Ali Imran ayat 125, Allah berikan kemenangan sehingga seluruh manusia selamat dari cengkraman iblis itu oleh tokoh-tokoh yang yakin dan tokoh-tokoh yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Betul. Jika kalian sabar dan kalian bertakwa, takwa tadi hasil dari keyakinan. Sebab takwa itu puncak dari pengamalan secara sempurna. Betul ya? Jadi kalau anda yakin dan sabar, walaupun mereka datang dengan sangat segera menyerang kalian, jangan takut. Allah akan bantu kalian dengan 5.000 malaikat yang ikut perang langsung bersama anda. Nggak tanggung-tanggung, langsung malaikat diterjunkan untuk menolong anda dan mendukung anda. Subhanallah. Ya, jadi tanda tanya kalau kita tidak bahagia dan tidak sukses di alam dunia, pertanda ada kelemahan dari permintaan kita hidayah taufik kepada Allah, di mana keyakinan dan kesabaran kita melemah dan kita mulai tengok kanan kiri, gitu ya. Minta ini
penting sekali ya. In tasbiru wa tattaqu, jika kalian sabar dan yakin, pasti Allah akan bela kalian dengan 5.000 malaikat. Kalau Anda baca Al-Quran tidak sampai kepada tumakninah, sampai kepada menangis dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, pertanda ada kelemahan dari segi keyakinan dan kesabaran. Kalau Anda di waktu sholat tidak merasakan arehna ya Bilal, merasakan begitu lapang dada dan rehat, istirahat dari semua kepenatan masalah dunia dan apapun, dia benar-benar seperti berada di alam yang berbeda, maka pertanda ada kelemahan di keyakinan dan kesabaran kita. Kalau waktu kita safari dakwah masih menggerutu dan tidak merasakan kebahagiaan, pertanda masih ada kekurang yakinan dan kesabaran kita. Itu di dunia. Kalau di rumah tangga kita masih banyak masalah yang membuat kita tidak betah di rumah. Tahu tidak betah di rumah? Bukan karena pengen sabda tidak betah di rumah, tapi karena diserang terus oleh berbagai permasalahan, ya. Pertanda ada keyakinan yang melemah dan kesabaran yang kurang dalam diri kita. Itu ukuran, gak bisa tidak. Begitu ukur kita, diri kita. Dan yang kedua, kesabaran dan keyakinan ini yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan undangan khusus di surga nanti. Bukan hanya masuk surga, tetapi diundang setiap saat oleh Allah di dalam sebuah pesta perjamuan khusus buat orang-orang istimewa di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ya, di dalam surah Ar-Ra'd ayat 32 sampai 22 sampai 24. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Ya, fani'ma uqbad. Salamun alaikum bima sabartum. Itu kalau dibayangkan di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang-orang Muhajirin dan Ansar ya, yang berperang, sabiqunal awwalun, yang berdakwah dihina, direndahkan. Bayangkan, dia udah nyari uang sana sini, miskin, nggak punya apa-apa, disuruh berjihad fisabilillah dengan biaya sendiri, menjandang senjata sendiri, dengan pakaian yang dimiliki sendiri, dengan jalan kaki sendiri, berlelah-lelah, diperintah, dilarang, disuruh mengorbankan ini, mengorbankan, suruh depan, suruh belakang, suruh semua. Subhanallah ya, kalau dibayangkan oleh kita dalam sebuah episode perjalanan, rasanya kita nggak sanggup. Orang Muhajirin miskin ya, diusir dari mana? Dari Mekah ke Madinah, nggak punya apa-apa kecuali orang yang pandai bekerja dan berdagang. Tentu dia bisa olah itu sedikit, segelintir orang yang mampu segitu ya. Terus yang lebih banyaknya miskin, benar-benar miskin. Disuruh berjihad, bayangkan oleh Anda, ambil senjata sendiri, bawa pakaian sendiri, bawa fisik Anda walaupun lelah. Allah, gitu kan, capek banget kita ya. Sampai depan kamu siap, belakang kamu siap, samping kanan siap, samping kiri siap. Udah ngeluarin, disuruh, gimana sih ini komandan? Bayangkan oleh Anda, apa nih yang terjadi? Mereka itu yang dimaksud ayat ini. Orang-orang yang sabar hanya mengharapkan bertemu dengan wajah Rabbnya, mendirikan salat, menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka sirran wa alaniyah. Nggak peduli mau sirke, mau alaniyah ke, yang penting yunfikun. Nggak ada hitungan dalam dakwah. Jangan Anda berpikir dalam dakwah, wah dia mah nggak ikhlas. Nggak ada urusan. Infakkan ya, infakkan. Udah lupakan mau sirke, mau alaniyah ke, jangan dituduh. Bayangkan, Allah nggak nuduh, kita nuduh. Orang mau infak terang-terangan nuduh, ya. Wah, jangan-jangan dia nggak bisa. Biarkan dia sebanyak
biarin gak ikhlas juga. Iya, siapa yang tahu, kita kan bingung. Tapi ini Allah yang bilang, saya nggak merekayasa. Sirru wa alaniyah, mau rahasia mau alaniyah biarkan. Gitu ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yang jelek pun dibayar dengan yang baik, dihapus dengan yang baik. Setiap berbuat amal kejelekan diganti dengan yang baik. Ulaika lahum uqbad-dar, mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat indah, membahagiakan. Apa itu jannah adn? Surga adn. Mereka masuk ke dalamnya, dan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan mereka semuanya ikut serta. Tapi mereka gak beramal seperti bapaknya, gak ada urusan, pokoknya mereka dapat sama. Ustadz yang diundang oleh presiden itu cuma ustadz doang? Enggak. Istri saya, bapak saya, ibu saya, anak saya, cucu saya ikut semuanya. Kenapa? Inilah kehormatan yang Allah berikan buat seorang yang sabar, yakin dan sabar. Tinggi banget dia. Subhanallah, sampai seluruh malaikat masuk dari setiap pintu menyambut, seperti panglima-panglima ataupun tentara-tentara penjaga yang setiap tamu-tamu masuk dikatakan salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum bima sabartum. Bayangkan sambutannya kayak gitu. Kita baru bertamu ke pengantin aja kan, kalau disambut sama tuan rumah di jalan, wah ahlan wa marhaban Ustaz, terima kasih banyak hadir. Rasanya aduh, terhormat banget jadi Ustaz ya. Kagak seberapa. Ini malaikat dikatakan 80.000 malaikat di setiap pintu menyambut salamun alaikum bima sabartum ya Muhammad ta'ala. Subhanallah. Disambut, dicatat namanya. Bapak siapa namanya? Fulan. Ini fulana, ini fulan. Semua tercatat sebagai kamu terhormat di hadapan Allah Rabbul Alamin. Sabar dan yakin, ya. Jadi, sekarang di mana kesabaran dan keyakinan itu dituntut? Sehingga kita harus tahu di mana saya harus berjalan. Yang pertama bisa dilihat, sabar saat ittiba terhadap siratal mustaqim. Meniti siratal mustaqim itu perlu kesabaran. Ini dicontohkan oleh para tokoh-tokoh besar yang mulia. Sayyidul Du'a, pemimpin para dai, ulul azmi minar rusul. Ulul azmi, 5 rasul terhormat yang sangat kuat keyakinan dan sabarannya, enggak dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, bayangkan, fasbir. Rasulullah SAW diperintahkan fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu sebagaimana rasul-rasul ulul azmi itu sudah pada sabar. Jadi beriktibar kepada rasul-rasul sebelumnya, itu perintah pada rasul. Bagaimana dengan kita? Tak mungkin kita bisa masuki surga kalau kita tidak bersabar. Seperti sabarnya Rasulullah SAW. Walaupun tidak sama dari segi kualitas, tapi paling tidak karibu, ayo mencoba meraih kedekatan, dekat-dekatin diri kepada Rasul, gitu ya. Walaupun sholat kita tidak sesempurna Rasul, dekat-dekatin diri, minimal zahirnya lah, untuk menandakan bahwa kita serius, yakin dan sabar, gitu kan? Ini enggak boro-boro kualitas, kuantitas saja. Sholatnya ngawur, berantakan, kayak capung cebok, ya kan? Terus pakaiannya juga tak peduli. Mau bau apek, mau nggak apek, mau makan jengkol, mau makan pete, nggak peduli. Yang penting saya sholat, gitu. Ini pandangan yang salah. Saat sabar, saat ittiba, dia harus sabar waktu dia berwudu. Sangat diperhatikan. Dia sabar dalam wudu harus begini. Kenapa sih gebrak-gebrak? Nggak ada. Sabar. Yakin ini akan memasukkan Anda ke surga. Kenapa? Karena tetesan air Anda wudu berdasarkan contoh Rasulullah SAW akan mengangkat derajat dan akan menghapuskan semua kesalahan. Bayangkan oleh Anda, setiap tetesan air.
lain-lain. Sabar dalam ittiba, sabari, ya, sabari, kuat. Ini hasil keyakinan. Kalau nggak yakin nggak bakal sabar, ya. Tanda kita yakin itu sabar. Yang kedua, sabar dalam berjamaah. Berjamaah itu paling tidak mengenakan, karena semuanya serba terbatas, nggak bebas. Nah, teman kita belum tentu sewangi kita, pakaian teman kita belum tentu sekeren kita, nah, badannya belum tentu sekekar kita, apalagi wataknya, ya, apalagi wataknya. Baru fisiklah itu sudah memuakkan kita. Contoh jauh nih yang paling banyak tuh, kita di rumah biasa misalnya pulang ke rumah, istri kita mewangi kamarnya, ruang tamunya dihias bagus, ahlan wa marhaba kang, mas, ya silahkan duduk, mau minum, wah udah tersedia, enak banget. Temu teman sholat di sampingnya, ya kan? Apalagi ikut sabda berdua naik bus, naik angkot gitu ya. Aduh, tahu diri dikit apa? Teman mau pergi, boro-boro pakai minyak wangi, kancing kok lagi. Tega banget teman gitu kan? Itu begitu. Itu baru satuan yang fisik, belum wataknya. Watak yang sangat luar biasa berbeda, kontras sekali dengan kita. Gitu ya, watak. Ya nggak bisa kita ceritain karena sulit untuk kita ceritain wataknya. Ya, bayangkan Musa alaihissalam dengan Harun alaihissalam. Musa itu luar biasa. Kalau segala sesuatunya langsung gebrak. Lain dengan Harun alaihissalam. Tenang. Ya, adem orangnya. Waktu habis dari begitu Sinar menerima wahyu, datang kabar Harun menyampaikan, umatmu sudah menyembah ijil. Harun, sudah sekian lama kamu baru beritahu di Taurat nih. Anjir, coba. Siapa yang mau teman kayak gini? Kita punya komandan satu yang kayak gitu, kayaknya nggak ada yang pada hadir sih kan? Coba, saya ingin jangan jauh-jauh. Ini besok aja nih ya, pagi-pagi pada subuh, pas mau subuh. Istawu wa tadilu bawa pecut atau kayu rotan yang sedikit kakinya begini, cepat. Kayaknya besok ada yang hadir lagi. Siapa di dakwah? Kenapa? Emang ini gua anak kecil digitu-gituin, gitu kan bahasa kita kan? Ya, sabar dalam berjamaah. Coba lihat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah, wasbir nafsaka, sabari dirimu. Sama siapa ya Allah? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersama orang-orang yang kerjaannya hanya doa pagi dan petang, hanya mengharapkan ridho Allah. Mau apa, miskin, budak, semuanya silahkan. Nggak ada yang lebih hebat dari mereka, walaupun bau apek. Ya, walaupun mereka orang miskin, jauh lebih hebat daripada orang-orang kaya tapi kafir mereka itu. Gitu. Wasbir nafsaka ma'alladzina, sampai disebutkan. Ingat, ada yang goda nih. Apa godanya? Godaan dalam berjamaah itu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ustaz, kalau kumpul sama Pak Lurah, sama Pak Camat, itu lebih enak, Ustaz. Betul Pak? Ya, kita mau diundang masjid lagi. Diundang jalan lagi. Diundang ngapain lagi? Ceramah lagi. Ini kapan terhormatnya dipoto kayak bersama-sama? Ajang depan. Si Fulan sama Pak SBY, si Fulan sama Pak Harto, si Fulan sama si Fulan. Banyak sekali kita. Apalagi kalau sama artis, ustadz artis gitu ya. Kita sangat senang kalau sudah sama ustadz artis. Tulis di situ ustadz artis ininya, nih saya gitu. Wanita dua ini aja, jangan coba-coba dua matamu melirik karena pengen
zinatal hayatid dunya. Itu godaan jamaah. Ya, lalu dikatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Pengen punya teman dan punya pemimpin yang lalai hatinya. Kalau yang nggak lalai, kita nggak bisa terus capek kita diingetin, ini salah, itu salah. Gimana sih? Sebentar-bentar salah. Sholatnya nggak begitu Pak. Kalau begini, salah lagi. Besok safari dakwah nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ya habis waktu itu kita salah itu. Salah lagi. Besok nggak datang. Kenapa kemarin nggak datang? Aduh itu masalahnya istri saya ngeluh sakit sedikit. Padahal istrinya rindu sama dia supaya dia nggak pergi gitu kan. Terus dia bilang, salah kamu, pergi aja. Kenapa kamu nggak tinggalkan? Aduh salah lagi. Besok tanya lagi. Gak satu pun waktu kita nggak salah dulu gitu kan bahasanya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Kalau Anda punya teman dan pemimpin yang segala-galanya adalah dunia dan lupa hatinya pada kebenaran akhirat, Anda akan sangat celaka dan sengsara. Sengsara luar biasa. Walaupun secara zahir enak. Ini pandangan orang yang yakin dan sabar. Biarlah mereka menikmati gelimang dunia. Biar dipimpin oleh orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya luar biasa. Ya, lupakan mereka karena urusan mereka akan hancur suatu saat nanti. Ya, jadi jangan tertipu, jangan tergoyahkan. Baru Anda ditawarkan menjadi karena Anda punya ketua DPC Bogor Barat misalnya, partai A datang, Mas, jadi anggota DPR aja, kan sudah ada 1000 di bawah itu. Iya sih pengen sebenarnya jadi anggota DPR, kayak jadi anggota DPR. Tinggal duduk, dapat gaji, selesai. Tapi kan nanti rapat-rapat dan ngurusin ini, itu sih gampang. Tinggal tanda tangan, selesai. Apa ini ikut rapat? Pentingnya apa? Iya, enak juga ya. Saya belum selesai, kamu jadi anggota DPR. Mulai deh. Iya sih benar-benar. Hati-hati itu. Mulai apa? Mulai habis jalan kita. Tidak bertahan di jalan. Ya, tidak bertahan. Yang ketiga, sabar dari berbagai cacian dan hinaan. Di dalam surah Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaqulu. Sabari atas semua perkataan mereka. Kamu dai, dia dapat apa kamu? Mertuanya langsung marah-marah. Anak gua disengsarain. Terlaluan. Tahu nggak? Nih, nggak pernah dia laparan sekarang gara-gara lu. Apa? Masa dakwah menyengsarakan? Wah, udah mulai deh. Dakwah menyengsarakan, gitu ya? Iya. Padahal udah berumur sampai punya anak, nggak lapar-lapar. Gara-gara sedikit saja masalah sudah langsung menyengsarakan. Belum pernah ya? Belum pernah. Orang sampai punya anak gede kok. Masa disengsarain? Kalau disengsarain nggak sampai punya anak bu, gitu kan Pak? Orang-orang punya anak. Kalau disengsarakan, bahasa ininya, gitu kan? Jadi wasbir ala ma yaqulun, apalagi dari luar. Jangan terlalu fanatik, iya kan? Jangan dai yang suka terlalu nuduh macam-macam. Jangan terlalu eksklusif. Banyak sekali eksklusif, fanatik, nggak jelas definisinya, gitu ya. Terlalu keras, fundamentalis, apalagi? Iya, yang tis-tis gitu. Nggak realistis gitu. Terserah, wasbir ala ma yaqulun. Cuekin lah bahasa dunia. Kuping saya. Tapi mas nggak ada. Tapi masalahnya nggak ada masalahnya. Kamu biarin, gitu aja udah. Kenapa? Ya begitu. Wasbir ala ma yaqulun. Ngapain lagi coba? Apa yang harus kita jawab? Nggak ada yang bisa kita jawab kecuali wasbir ala ma yaqulun. Jurhu
dengan tolak yang indah, ya, dengan sangat lembut. Biarkan semua akan berlalu. Hari ini kalian mentertawakan kami, nanti di surga kamilah yang akan mentertawakan kalian. Hari ini kalian mengejek kami, suatu saat nanti kalian akan diejek oleh orang-orang yang beriman. Hari ini kalian menganggap diri besar kalian, tapi suatu saat kalian akan diinjak-injak kecil dan hina. Itu wajurhum ajran jamila. Selesai. Biarkan para orang-orang yang beriman dengan fans para pemusik, artis dan sebagainya, silakan mereka mencaci orang-orang seperti yang kita duduk sekarang ini hanya untuk menuntut ilmu dan memperbaiki umat, mengajak orang ke pintu-pintu surga. Biarkan wahjurhum hajran jamila. Dengan lembut kita akan mengatakan kepada mereka, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kalian. Kalian nggak tahu, seandainya kalian tahu kebahagiaan apa yang ada dalam diriku, kalian akan mengikat aku dan mencincang aku. Kenapa? Kenapa gue gak bisa kayak dia? Gitu loh bahasanya. Lu kok bisa, gue gak bisa sih? Gitu kan? Bahasa lain, enak aja tuh bahagia, gue gak bahagia. Dia gak bisa merasakan kebahagiaan seperti kita. Gak punya apa-apa, kalau udah duduk di masjid bisa nangis dan mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai. Gitu ya. Cacian, hinaan gak ada. Sampai wala nasbiranna ala ma adaitumuna. Tadi kan cuma kata-kata. Ini sampai sabarlah terhadap semua apa yang mereka siksakan kepada kalian. Rasakan sakitnya kepada kalian. Diusir, direndahkan, sampai banyak kasus saudara-saudara kita, dai-dai kita, gitu ya, yang terusir dari tempat tinggalnya sendiri dikarenakan ketidaksukaan terhadap dakwah yang dilakukan. Hanya mengatakan, ibu, bapak, jangan lakukan kesyirikan, syirik mulu. Emangnya yang tauhid ente doang? Emangnya surga buat ente doang? Itu bahasanya. Seakan-akan kalau sudah kita nasihatin syirik, seakan-akan klaim surga hanyalah milik kita. Ini nggak ada urusan. Ini bukan masalah klaim, ini masalah pesan yang Allah sampaikan melalui para rasul untuk kita sampaikan. Tapi tetap wahjur wala nasbiranna ala ma adaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Jadi sabar dalam cacian dan hinaan. Ya kan? Nggak apa-apa. Sabari dalam arti apa tadi? Jangan engok, jangan bergeming, tetap kokoh, dan paling tidak bertahan di jalan. Jangan berubah. Udah terpaksa Ustaz. Saya terpaksa banget ikut Ustaz. Habis gimana? Nggak enak. Marah-marah mulu. Bapak dulu saya aliran sesat. Jadi gimana Ustaz? Ya nggak tahu saya juga. Saya nggak bisa jual fatwa. Masalahnya lahir dari sini, bukan masalah fatwa ini. Kalau masalah fatwa kan bisa mengeles gitu ya. Kan kalau fatwa gampang. Udah fatwanya boleh. Kenapa? Kamu terpaksa. Betul kan? Iya, mufti kan enggak. Mufti tergantung pada laporan. Mufti itu, Ustaz, bagaimana hukumnya begini? Wah, nggak boleh itu. Tapi saya sudah coba begini, Ustaz, akhirnya begini. Ya udah, nggak apa-apa, boleh, silakan. Gitu kan? Itu mufti. Bukan berfatwa pada ini sendiri, bener tadi gitu. Bener nggak saya dipaksa? Orang cuma dibilang sama orang tuanya, lu anak doraka, langsung kita, ya Allah, anak doraka saya. Besoknya ya saya ikut. Udah, padahal Assalamualaikum Bapak Ibu. Doraka, bukan doraka. Nggak boleh doain anak doraka. Nanti jadi doraka benar. Doain semoga anaknya dapat hidayah. Ini kan tanda hidayah. Saya pengen hidayah Ibu, Bapak. Hidayah. Hidayah mah begitu. Hidayah tah, hidayah tuh. Barokah, tah hidayah. Iya kan? Baca Al-Quran, tah hidayah. Hidayah, jenggotan hidayah. Mana ngatung hidayah. Mengeluarkan duit, jalan ke sana kemari, hidayah. Nah, hidayah gitu. Hidayah gitu.
tiba-tiba teh. Ya, cek orang tua baheula. Saya ingat sekali gitu kasus. Jadi cacian membuat kita mulai nggak apa nih, nggak bertahan. Wasbir ala ma yaqulun. Ya, sabari. Biarkan suatu saat Allah akan berikan hidayah. Orang tua saya ciumin terus tangannya, keningnya, setiap pulang bismillah sambil doain. Di setiap hari diteriakin, lo anak neraka, lalu tiba-tiba orang tua, gue salah, anaknya tetap ke tes anak hidayah. Nah, ya, dia baca itu buku, benar, nah salah, nggak ngerti saya. Malam dia sujud minta, ya Allah, siapa yang benar di gue apa dia sih? Iya, Allah tidak. Pintu terbuka. Jadi pengikut setia anaknya, gitu kan? Harusnya begitu, bukan? Ya deh, bapak, ibu saya dorong. Ya nggak bakal ikut bapak sama ibunya. Lah anaknya berubah, betul nggak? Gugur dia sebelum waktunya. Padahal sebentar lagi kalau dia sabar, sang ibu dan sang ayah akan ikut dia. Nah, saya ikut kamu. Kenapa? Keteguhan kamu membuat saya sadar bahwa itulah kebenaran. Betul nggak? Katanya kebohongan apapun kalau terus dicekokin pasti benar. Jadi kebenaran buat kita. Coba antum saya bilang setiap hari kedustaan apapun ya. Oh, apa? Kamu nih orang gelo, Lama-lama kita mulai gemar-gemar. Benar nggak gue gelo ya? Padahal tadi saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Tapi setiap hari cekokin kamu gelo. Jangan-jangan benar saya gelo. Ya udah gelo benar. Habis kita gitu ya. Jadi sabari dari berbagai cara. Yang keempat, sabar dalam ketaatan. Kalau ini sangat jelas. Sampai ada ayat dalam surah Luqman nasihatnya, ya bunayya, ya baniyya, ya bunayya, aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asab. Dalam surah Taha dikatakan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dalam ketaatan itu sabar, yakin. Ya, jangan bergeming. Ya, salat, sabar. Baca Al-Quran, sabar. Zikir, sabar. Ya, apalagi tahajud, sabar. Apalagi saum, sabar. Ya, berinfak, sabar. Berdakwah, sabar. Terus sampai pada titik tujuan asasi yang ada. Walaupun banyak rintangan akan menghalangi kita. Sabar ya Ustaz. Dan yang terakhir, sabar dalam kesempitan dan kekurangan dunia. Ya, sabar dalam kesempitan dan kekurangan dunia. Walana buluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sampai kurang terus. Ya Allah, kenapa tambah dakwah tambah kurang? Kenapa mau taat tambah dimiskinkan kita? Seharusnya bersyukur. Kenapa? Karena perjalanan itu membutuhkan keringanan. Kalau tambah berat, tambah gak nyampe tujuan. Ringankan, sehingga yang dibawa adalah yang sangat dibutuhkan di tempat tujuan. Yang gak dibutuhkan, tinggalin. Itu yang disebut berkorban. Mas, kita diperintahkan untuk itu. Contoh, Anda punya anak, ya berapa? 4. Beban itu. Jadi jangan punya anak, bukan. Jadikan anaknya ringan, bukan beban. Ngapain? Jadikan dia beriman dan beramal saleh. Dia bergerak sendiri menjadi pemandu dan kekuatan kita, bukan malah jadi beban yang kita bawa. Itu maksudnya, gitu ya. Jadi sabar, teman.
kurang, bagus. Ya, tambah kurang, beban kita ditambah kurang dan kekuatan kita bertambah kuat. Contoh, kalau orang mempunyai uang 1 juta, berinfak 100.000 dianggap masa 1 juta 100 kayak. Punya uang 100.000 diinfakkan 50.000, hebat. Betul kan? Ternyata keringanan kita menambahkan kekuatan pembawaan kita sampai ke tempat tujuan lebih tinggi daripada orang yang bawa banyak. Dia bawa mobil, dia bawa motor, bawa imahnu sagede gunung gitu ya, tilu gitu kan, bingung dia. Aduh, bukan diinfakkan separuh sedikit, motornya enggak, cuma dipakai doang kan. Kapan-kapan silakan Sabtu Ahad. Ini contoh ya, tidak Sabtu Ahad boleh dipakai. Dibandingkan sang yang punya sepeda, cuma sepedanya infak, sepeda loh. Ya sepeda. Dibandingkan motor cuma Sabtu Ahad, sepeda lebih berharga. Betul kan? Dia ringan dikasih sepeda, tapi tambah gede yang dia dapatkan nanti di tempat tujuan. Coba orang yang punya motor suruh infakkan motornya, beratnya minta ampun, betul nggak? Padahal itu jadi beban dia waktu bawa dia menuju akhirat. Tambah nggak kuat, belum motor, belum mobil, belum rumah. Kumaha ieu teh bawa teh gitu, bisa gitu ya. Suruh sholat bawa gendong rumah sama bawa motor dan mobil, kumaha Allah, yuk. Udah pasti itu, saya yakin sekali. Jangan Anda merasa wala ta'adu ainaka. Wah, si Anu punya mobil enak kali ya, bisa dakwah. Ujiannya lebih berat dia. Siapa bilang orang yang punya mobil itu dakwahnya lebih hebat? Belum tentu. Itu mengorbankan semua perasaannya itu. Wah, panas dingin. Dibandingkan kita yang cuma punya uang 500.000 karena nggak punya sepeda, kagak punya mobil, nggak punya motor, rumah pun masih kontrak. Betul kan? Lebih enak. Ya, saya punya modal cuma 500.000, rumah bukan rumah saya. Ayo mau apa ya? Mau sebut pakai apa? Saya nggak punya rumah, Pak. Jadi saya nggak diperintahkan untuk menginfakkan rumah. Saya dia 500.000. Berapa? 100.000 udah tinggi banget dibandingkan 1 juta cuma 50.000. Ayo, begitu bahasa ini. Jadi ringankan. Jadi pandangannya adalah kesempitan dan kekurangan dunia adalah meringankan beban jalan dia menuju akhirat. Bukan malah sebaliknya kita merasa terhina dan terendahkan karena kita naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat. Kurang. Tidak lebih hina. Bila sebelum masuk surga, sebelum wafat bahkan sudah terdengar terompahnya di pintu surga. Siapa terompahnya pernah terdengar? Jangankan di pintu surga, ditanya untuk dipanggil aja deh, masuk pintu tertentu, fulan, terompah kamu sudah terdengar, ayo masuk. Nggak ada itu beritanya. Siapa orang keren kita dikira di kita? Yang keren itu terdengar. Ininya tidak, bilang sudah terdengar. Ibnu Mas'ud kan muskri, sampai orang lain diketawain itu naik pohon Ibnu Mas'ud, kayak apa? Kayak batang-batang pohon itu, ketawa lebih berat. Bayangkan ya, kenapa? Memang masalahnya beda pandangan tadi, keyakinan dan kesabaran. Jadi sabar dalam kesempitan dan kekurangan dunia. Kemuliaan yang akan kita raih itu membutuhkan dua tadi. Jadi ukur, ya. Jika kita mulai menata itu, pertahankan. Ya. Jika Allah berikan anugerah itu, pertahankan. Syukuri dengan bertahan, gitu ya. Yaitu al-yakin was-sabar. Yakin sabar, yakin sabar. Terus yakin sabar, yakin sabar. Duanya saling terkait. Dengan keyakinan muncul kesabaran. Kurang keyakinan, sabar pun akan berkurang. Gitu ya. Dua sisi yang tidak bisa terlepaskan. Kita minta doa kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan semua kehidupan kita dipenuhi dengan keyakinan dan kesabaran ini. Gitu ya. Ilmu memang harus ditambah terus. Taklim harus terus dikembangkan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah hasil
hasil dari ilmu dan ta'lim itu. Apa itu? Yakin dan sabar. Bina, dan ini dengan tarbiyah. Apa yang saya maksud dengan tarbiyah? Dengan perintah, larangan, dan pembenaran. Sampaikan berita, membenarkan enggak? Kalau tidak dibenarkan, tanda. Tidak bisa orang yang seperti itu mencapai keyakinan dan kesabaran. Sampaikan berita dari Allah dan Rasulnya. Mulai gelisah hati kita, tidak tasdik, tidak membenarkan, pertanda kita tidak masuk ke dalam kriteria yakin dan sabar. Ya, diperintah dia siap, pertanda, gitu ya. Itu tarbiyah memang setiap saat. Dan ini berarti hanya ada di wilayah apa? Wilayah keberjamaah. Kalau sendiri nggak mungkin bisa seperti ini, nggak mungkin tercapai keyakinan dan kesabaran. Siapa yang mau perintah? Siapa yang mau melarang? Saya enaknya sendiri. Saya mau sholat, mau nggak sholat, nggak sholat, mau diperintah, nggak diperintah, itu urusan saya. Kalau sendiri, dengan berjamaah lah, kita akan mendapatkan semua tarbiyah keyakinan dan kesabaran. Makanya dengan jamaah keberkahan itu tinggi sekali. Al jama'atu rahmah, wal adab wal furqan adab. Ya, jamaah itu rahmah, benar-benar rahmah untuk mentarbiyah diri kita mencapai puncak kemuliaan di sisi Allah Rabbul Alamin. Ini saja, mohon maaf kalau ada yang kurang, dan kita berdoa semoga ihdinas shiratal mustaqim kita benar-benar Allah berikan anugerah qabul, istijabah, sehingga kita menjadi orang-orang yang yakin dan sabar dalam menempuh semua kehidupan kita. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.